Salam Bapak Ibu Saudara dalam berkat sapaan di dalam Allah. Marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur bahwa setiap saat kami boleh bertegur sapa dengan siapapun. Berkatilah setiap tegur sapa kami untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati juga bagian dari firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah tersedia. Marilah kita baca dan kita renungkan bersama. Firman Tuhan yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 2-9. Mari kita baca ayat 9 yang berkata demikian. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara dalam kasih Allah, setiap kita tentu pernah bertegur sapa. Karena diri kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial. Namun sejauh manakah kesungguhan kita dalam bertegur sapa? Dan apa yang menjadi tujuan serta motivasi kita? Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan, mari kita pelajari dan hayati perikop firman Tuhan yang kita sudah baca dan yang kita renungkan saat ini. Ada beberapa hal yang sungguh menarik untuk kita simak bersama. Hal pertama ialah sapaan Paulus kepada dua orang perempuan, yaitu Euodia dan Sintike. Paulus menyapa mereka sebagai berikut. Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ayat 2. Dua perempuan ini rupanya anggota penting dan berpengaruh di jemaat yang dinamis seperti Filipi ini. Kalau dua orang itu berselisih pendapat, bersitegang lalu bertengkar, maka dampaknya sangat memprihatinkan. Berdampak negatif, baik bagi persekutuan intern umat, maupun kesaksian dan pelayanan jemaat keluar. Paulus menasihati agar mereka sehati sepikir, artinya di sini bukan mereka sekedar berkompromi atau win-win solution yang mengorbankan prinsip. Namun mereka perlu merenungkan dan menghayati. Jika Yesus hadir di situasi seperti itu, di dalam jemaat Filipi, sikap yang bagaimana akan diambil oleh Tuhan Yesus? Apa kira-kira jawab mereka? Jawab dua perempuan itu. Itulah makna sehati sepikir dalam Tuhan. Tentu Yesus menghendaki mereka berdamai, rukun, tentram. Mereka menjadikan sikap Tuhan Yesus itu menjadi acuan utama mereka dalam bekerja bersama dengan rekan-rekan sekerja dan sepelayanan mereka. Hal kedua ialah sapaan Paulus kepada Sunsugos, teman Paulus yang setia. Isi sapaan Paulus kepada Sunsugos ialah, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama dengan
Clemens, dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ayat 3. Terasa aneh memang sapaan Paulus ini, karena saat itu ia sedang terbelenggu dalam penjara. Paulus ingin agar Tunsugos bukan untuk mengkritik Euodia dan Sintike, tetapi agar mereka hidup damai, hidup rukun, menjadi berkat bagi jemaat dan lingkungan mereka. Paulus begitu rindu supaya dalam pekerjaan Tuhan penuh dengan sukacita yang bermakna, tetap bergairah, tetap bersemangat, dan jangan sampai kehilangan arah, apalagi menghalangi pemberitaan Injil. Itu terjadi karena Paulus menyadari sepenuhnya kerja yang ia lakukan tidak secara kasat mata, tetapi terasa pasti dalam segala perkara doanya tidak sia-sia. Buktinya, Tuhanlah yang mencukupkan kebutuhannya, yang beberapa kali melepaskan dari celaka, yang memberikan rekan-rekan sekerja yang setia, bahkan tak terhitung jumlahnya. Itu sebabnya gairah hidup dan pelayanan Paulus tidak pernah padam dan tidak diliputi oleh kekhawatiran yang berlebih. Paulus ingin supaya memuji banyak teman-temannya yang tidak sempat ia sebut nama mereka satu demi satu. Paulus sangat bersyukur dan menghargai mereka masing-masing. Hal ketiga ialah sapaan Paulus yang berhubungan dengan ajakan untuk memiliki sikap yang harus dimiliki oleh rekan-rekan sepelayanan maupun oleh semua orang percaya. Isi ajakan sikap itu ialah agar memikirkan hal-hal berikut ini. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, supaya semua itu yang dipikirkan. Ayat 8. 8 kata ajakan Paulus ini menjadi landasan yang kuat untuk membangun sikap hidup orang percaya demi Injilnya dan kemuliaan nama Tuhan. Hal keempat ialah sapaan Paulus yang mengajak rekan sekerjanya dan tentu bagi orang percaya ialah supaya menaruh perhatian apa yang ada pada diri Paulus. Ini bukan ajakan untuk menyombongkan diri, tetapi hal-hal yang menunjukkan dedikasi sepenuhnya hidup Paulus bagi Allah di dalam Yesus Kristus yang ia layani. Paulus rindu ada yang bisa dipelajari, diterima, didengar, dilihat dari kehidupannya, dan itu mempengaruhi gairah hidup dalam berkarya bagi Allah. Ayat 9. Bapak Ibu Saudara dalam kasih Allah, tentu sapaan-sapaan Paulus ini menyapa juga kita. Paling tidak apa artinya hidup sehati sepikir, yaitu hidup rukun, hidup saling tolong-menolong, saling membangun dan menguatkan, serta memikirkan hal-hal yang positif yang menyenangkan hati Allah dan sesama. Bahkan menjadi panutan dalam mendedikasikan diri
dalam hidup berkarya bagi Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Doa Paulus agar kita menikmati damai sejahtera Allah bisa kita alami dalam perjalanan hidup ini. Marilah hidup saling menyapa di dalam Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa mampu bertegur sapa di dalam Engkau ya Allah, agar tegur sapa kami memuliakan-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.